Ping ping bukan permen, ping ping bukan biskuit. Hey hey, selamat datang di Kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast IEDES. Tahu nggak sih guys, ini tuh podcast perdana kita loh. Kurang keren apa coba? Nah, di podcast kali ini, aku Bita Pancar Jiwa dari Prodi EKP 2020 akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Tapi di sini aku nggak sendiri loh guys. Aku ditemani oleh teman aku yang cantik yaitu Anastasia. Halo Anas. Halo Bintang, halo teman-teman semuanya. Kenalin nih, nama aku Anastasia atau bisa dipanggil Anas dari Prodi EKP 2020. Nah, di sini aku sama Bintang yang akan memandu podcast kali ini yang mengangkat tema tentang how campus life before and after the pandemic. Nah, Tang, di podcast kali ini kita kedatangan 3 pemateri nih yang kece-kece. Bener nggak, Tang? Ya kali nggak bener Nas. Di podcast kali ini tuh kita kedatangan Kak Alam, Kak Angel, dan juga Kak Kinan. Halo Kak. Mungkin meskipun udah pada tahu nih teman-teman semuanya sama kakak-kakaknya, boleh dong Kak memperkenalkan diri dari nama, prodi, hingga angkatan. Dimulai dari Kak Alam dulu, silahkan Kak. Oke, perkenalkan nama aku Alam. Nama panjangnya H Imam Alam, Instagramnya hai.alam. Aku dari Ilmu Ekonomi angkatan tua 2017, tepatnya EKP Inter. Alhamdulillah. Halo Anas dan juga Bintang. Halo Kak Yuka. Halo Kak. Nah, jangan lupa nih di follow ya Instagramnya Kak Alam. Oke, lanjut Kak Kinan. Halo semua, perkenalkan nama aku Kinan. Aku dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Halo, Kak Kinan. Halo semua. Nah, terakhir nih ada Kak Angel. Halo semuanya, kenalin nih aku Angel Immanuelia Permatasari, biasa dipanggil Angel dari EKP 2019. Untuk Instagram bisa lah ya dilihat di itu feeds IG. Awas aja nih kalau nggak di-tag. Di-tag dong Kak pasti. Di-tag dong. Oke nih Kak, jadi beberapa waktu yang lalu nih kita udah nampung beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kepo nih tentang kehidupan kampus sebelum dan sudah pandemi. Bener nggak Kang? Tuh bener banget tuh. Jadi karena kakaknya ini kan udah ngerasain kehidupan kampus yang pas sebelum pandemi melanda sama sesudah. Jadi pastinya kakak tuh bisa ngasih jawaban buat pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk pertanyaan pertama Kak, kan pasti antara kehidupan kampus offline dan online itu ada perbedaan gitu ya, kayak dari perbedaan itu ada nggak sih Kak yang kayak terasa banget gitu Kak? Mungkin dari Alam dulu ya. Kalau aku perbedaannya nggak terlalu banyak kali ya, karena emang secara akademik angkatanku kan memang seharusnya udah fokus sama skripsi. Nah, tapi memang karena aku EKP Inter jadi nggak bisa keluar. Itu sih perbedaan yang paling mencolok ya. Udah rencanain buat keluar di tahun ini tapi nggak bisa. Terus kalau perbedaan yang lain buat kelas nggak ada lagi sih. Mungkin Angel sama Ken lebih tahu ya. Kalau misalkan di luar kelas pastinya memang ada kesulitan sih dan perbedaan antara delivery online secara daring sama luring. Itu sih paling susah. Terus kalau Kak Kinan gimana Kak? Kalau dari aku sih rada jauh berbeda mungkin ya, kalau dari segi pembelajaran maupun dari segi ya kegiatan aku lah sehari-hari ya gitu ya, antara online maupun offline gitu. Pertama mungkin kalau untuk online ya kita tahu ya namanya online itu kita harus untuk mandiri kan, pasti untuk sendiri gitu kan, nggak bergantung sama orang lain. Jadi mungkin lebih fokus ke diri sendiri. Jadi mungkin karena online kayak gini mungkin kita jauh lebih mandiri, sama mungkin nggak begitu bergantung kepada orang lain. Itu yang aku dapetin selama online ya. Jadi aku jatuhnya lebih mandiri karena aku nggak rely on someone gitu. Terus mungkin juga di online kayak gini sih aku kurang sih dapat interaksi dan sosialisasi sih sama teman-teman yang lain maupun teman-teman dekat aku gitu. Dan pastinya jadi aku kurang tahu nih informasi kayak teman-teman aku tuh sekarang ternyata udah magang di mana, ternyata teman-teman aku ikut organisasi apa. Jadi informasi-informasi itu nggak aku dapetin di kala online, karena nggak begitu banyak informasi yang aku dapetin dari mereka gitu, karena mungkin interaksinya kurang.
Terus juga mungkin dari segi apa ya, ikatan emosional kayak mungkin dulunya kalau misalkan secara offline gitu kan aku sering tuh ngobrol sama teman, kayak tahu permasalahan mereka apa. Jadi kayak ningkatin sensitivitas sosialnya kalau offline tuh makin tinggi. Kalau online kayak gini kan aku jarang cerita ke teman-teman kalau ada masalah dan segala macam. Jadi memang hal-hal kayak gitu yang rada cukup sulit kalau misalkan dijalani di online. Terus juga mungkin kalau di online kayak gini aku juga merasa kurang gift sih ke orang lain, tapi lebih banyak over to take ngedapetin. Jadi aku kayak aku take gitu ya, aku take ilmu dari segala macam sumber resources gitu, tapi aku kurang gift ke orang lain karena mungkin ya kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa bercengkrama gitu. Itu menjadi hal-hal yang aku sayangkan gitu di online. Jadi aku banyak nge-take nih atau banyak ngambil sesuatu tapi nggak aku gift, nggak aku kasih gitu sih paling. Kalau dari aku ya. Iya, di aku juga sih Kak, aku juga jadi ngerasa lebih berat gitu gara-gara semester itu mesti lebih mandiri gitu Kak. Sama ke teman-teman tuh aku jadi jauh gitu rasanya Kak, jadi mau nongkrong cuma takut awkward gitu gara-gara udah lama nggak ketemu gitu Kak. Iya, itu dia makanya benar. Kak Angel gimana Kak? Dari aku, buat kehidupan kampus sendiri sebelum pandemi ini, selain intensitas sosialisasinya ini tinggi ya sebelum pandemi ini, itu karena aku orang Malang ya, dekat UB juga. Sebelum pandemi ini jalannya tuh macet, ya kan? Nah, terus tempat-tempat makan nongkrong kayak gitu itu ramai banget. Bahkan kalau misalnya di kampus sendiri tuh ada yang namanya Cafetaria Land, atau kita biasanya sebutnya CL kayak gitu. Itu bener-bener deh, nggak ada sepinya setiap hari kayak gitu. Untuk sesudah pandemi sendiri, mungkin karena kegiatan kuliah daring tuh bisa diakses di mana saja ya. Jadi baik dosen maupun mahasiswa menurut aku bisa lebih menguasai teknologi informasi, bahkan komunikasi juga di era globalisasi kayak kita kayak gini. Itu benar-benar menuntut kita untuk melek terhadap teknologi yang kayak gitu. Setelah pandemi ini, buat kehidupan kampus sendiri dengan pembelajaran yang kayak gini, itu menurut aku lebih santai karena aku bisa belajar dengan caraku sendiri selama perkuliahan daring. Kan kalau offline biasanya pusingnya tuh cuma jam mata kuliah itu aja. Selesai matkul ya udah beres, nggak ada beban kayak gitu. Tugas juga dibawa pulang, mungkin seminggu hanya 4 tugas kayak gitu. Tapi selama kuliah online ini, sehari tuh bisa ada 2 tenggat waktu gitu loh. Dan dosen lebih banyak ngasih tugas dan jarang kasih materi. Bahkan ada yang benar-benar cuma kasih tugas doang kayak gitu. Kalau Anas gimana Anas? Ya nih aku jadi waktu pembelajaran online nih aku dari sih agak susah nangkepnya materinya, soalnya nggak langsung tatap muka gitu. Oke, lanjut ya Kak. Mungkin buat Kak Kinan sama Kak Inil dulu nih pertanyaannya. Pertama kali nih masa transisi kegiatan pembelajaran online ke offline, gimana sih Kak rasanya? Mungkin dari Kak Kinan dulu kali ya. Oke, kalau untuk proses pembelajarannya sih yang pasti kalau untuk online kurang interaktif lah ya sama dosen, dan juga mungkin karena perbedaan jarak dan segala macam, jadi mengharuskan kita untuk ya kadang juga malas gitu ya online, karena kayak aku kan depan laptop belakangnya kasur, jadi memang kadang bisa tidur-tiduran. Itu yang mungkin minusnya dari proses daring ataupun online gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu yang semestinya dihindari oleh mahasiswa. Tapi aku berusaha untuk menginisiasinya dengan cara kayak coba untuk bangun lebih pagi, terus kayak take notes dulu sebelum kelas dan segala macam. Itu mungkin hal-hal yang bisa aku tindakan preventif yang bisa aku cegah gitu ya, untuk nggak procrastination gitu, biar nggak kayak malas-malasan untuk kegiatan online. Cuma kalau untuk offline sih aku lebih gampang untuk ngedapetin sih jujur materi-materi yang disampaikan kalau misalkan offline, karena emang bener-bener secara emosional tuh dapat, secara interaksinya juga dapat. Jadi memang aku lebih prefer ke pembelajaran offline sih. Sekaligus juga kalau misalkan pembelajaran offline itu kan kita sering tuh kan dapat kerja-kerja kelompok kayak gitu kan secara langsung di kelas. Jadi itu memang ningkatin critical thinking kita maupun mengasah pengetahuan kita juga sih, dibanding kalau misalkan online cuma sebatas kayak khutbah lah ya, dosennya kayak udah satu arah doang gitu, nggak diapa-apain. Cuma kalau offline itu mengharuskan kita untuk berinteraksi dan juga untuk mengasah pengetahuan maupun critical thinking kita. Paling gitu sih perbedaannya singkatnya. Oke,
Oke, bener banget Kak. Kalau aku kan masih ngerasain online nih. Bener banget tadi kata Kak Kinan, kalau online tuh lebih males sih Kak. Kalau aku, kalau kayaknya itu gimana? Aku sih nggak beda jauh ya sama Kak Kinan. Tadi udah disebutin juga banyak. Awal-awal sih emang dari offline ke online itu semangat ya. Terus lama-lama ya bosen, ya pegel-pegel kayak gitu. Dan asli tugasnya tuh banyak banget. Jadi kayak bukan serasa kuliah daring, tapi tugas daring kayak gitu. Jadi setiap minggu tuh selalu ada aja tugas. Kadang dosennya tuh nggak ngasih sesuai sama jadwalnya juga. Kadang kasihnya sekarang, besok terakhir dikirim. Nah, kalau Kak Kinan tadi kan lebih prefer ke offline ya. Kalau aku nih lebih prefer ke online sih, karena menurut aku tuh lebih fleksibel, hemat tenaga, hemat waktu. Terus juga nggak perlu repot-repot kan berkendara di jalan karena nggak macet, apalagi di Jembatan Suhat ya kan. Juga ada recording dari materi perkuliahan yang dikasih dosen, itu bisa kita pelajari kembali dengan mudah. Terus waktunya juga fleksibel sebisanya kita. Dan buat aku yang freelance itu juga sangat kebantu banget, jadi bisa kelas sambil kerja kayak gitu. Dan ya bikin jadi produktif aja, nggak sekedar sibuk yang nggak ada purpose-nya kayak gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin tanyain sama maba nih, soalnya belum offline. Gimana sih Kak perbedaan sistem ujian dalam kuliah offline maupun online? Dari Kak Kinan dulu, silahkan Kak. Oke, kalau untuk sistem ujiannya sih aku lebih prefer ke online ya pastinya ya, soalnya mungkin dosennya juga ngasihnya soal-soal yang bisa kita searching gitu. Soalnya mungkin kalau misalkan ada yang on the spot juga kita langsung ngerjain soal juga masih kita bisa cari waktu buat kayak multitasking sama browsing gitu kan. Jadi kalau untuk efektivitas maupun dari segi nilai aku lebih prefer ke online sih. Mungkin dosen-dosennya juga ya even nggak tahu sih dosennya lebih enak aja offline ataupun online. Cuma kalau dari segi ujian sih lebih enak online sih, cuman itu ujian ya. Kalau misalkan tugas-tugas aku lebih prefer offline. Lalu kenapa? Kalau misalkan online itu tugas-tugasnya nggak tahu diri, sering banget tuh buat jurnal, review segala macam, itu yang memberatkan juga. Karena kalau aku ngeliat dari online kayak gini ya, soalnya even kita kayak di rumah terus lama-lama jenuh, sama kita nggak ada tempat untuk berlabuh gitu loh. Kalau offline itu kan kita kalau misalkan kita stres, tempat kopi ngobrol gitu kan, terus kayak kita ngapain ke teman-teman yang lain, hangout segala macam. Jadi ada penyaluran hal-hal yang bisa kita tingkatin lagi have fun kita gitu. Tapi kalau online gini kan mau rely kemana gitu kan, kayak ya udah gitu. Kalau misalnya stres ya stres gitu kan, masa lihat gadget lagi, lihat laptop lagi, ya nggak ada sarana untuk kita bisa have fun lagi sih gitu kalau aku. Iya sih Kak, kalau online aku pribadi sih untuk UTS kemarin tuh Kak, baru UTS aku lebih relax sih Kak ya, maksudnya lebih fleksibel gitu waktunya. Nah, kalau kayaknya gimana Kak? Kurang lebih sama ya sama Kak Kinan, cuman waktu sistem ujian offline itu suasana tegangnya tuh dapet banget, dan itu cuma bisa dirasakan saat kuliah doang. Ketika kedepannya kita berkarir, kita pasti bakal kangen tuh sama suasana ujian yang tegang-tegang kayak gitu. Apalagi biasanya itu rebutan kursi, kita nggak mau duduk paling depan, atau at least kita deket sama teman yang jago. Bahkan biasanya kan berangkat tuh mepet-mepet tuh jamnya. Kalau waktu ujian offline, itu kita rela datang setengah jam sebelum kelas demi dapet kursi yang strategis kayak gitu. Wah, kayaknya seru nih Kak, offline ujiannya. Bikin aku takut tapi sekaligus pengen nih ngerasain offline, bener nggak Tan? Sama ya, aku juga. Tadi tuh kayak Angel bilang tugasnya lebih banyak online gitu ya, kayak itu bedanya jauh banget Kak. Bener-bener. Oke, berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang buat Kak Alam nih sekarang. Kak Alam itu kan angkatan 2017 kan ya, jadi pasti sekarang tuh udah mulai kegiatan-kegiatan magang gitu, iya nggak Kak? Harusnya sih ya. Ada bedanya nggak sih Kak magang offline sama online itu? Magang offline sama online ya. Kalau di IM mungkin nggak terlalu kerasa ya. Kita alhamdulillah masih ada kesempatan buat KKNP magang lah ya, magang di perusahaan. Tapi kalau misalkan di jurusan ada yang enggak. Nah, kalau perbedaannya lagi sangat-sangat sulit ya nyari perusahaan buat magang. Mungkin teman-teman yang 2017 misalkan lah, karena emang perusahaan lagi
efisiensi lah ya. Terus apa ya? Kalau perbedaannya lagi, jujur sih kalau misalkan yang aku tahu ya, karena baru magang sekarang juga. Kalau tahun-tahun sebelumnya waktu nggak ini kayak gini mungkin kesempatannya lebih luas. Terus juga lebih slow kali ya kalau magang. Kalau sekarang karena emang lebih efisien, jadi kita yang magang itu ya emang harus kerja sih, karena emang orangnya lebih sedikit juga kan dari teman-teman mahasiswa. Jadi gara-gara pandemi gini jadi nggak banyak perusahaan yang nerima magang gitu atau gimana Kak? Iya, jadi sedikit yang terima. Terus juga sedikit perusahaan yang terima pun yang diterima sama perusahaan sedikit. Jadi makin sulit sih kalau untuk nyari perusahaannya. Jadi Kakak belum dapat ini Kak? Alhamdulillah udah kok. Oh, udah mantap Kak. Tadi mau doain semoga dapat padahal. Amin. Semoga dapat nilai yang terbaik aja gimana? Ayo semoga dapat nilai yang terbaik. Nah, Tapi lucunya pas lagi magang gini, mungkin ini bedanya lagi ya. Ada chance di perusahaan lain sih. Maksudnya di kesempatan lain kayak misalkan perusahaan yang lagi coba online gitu. Dia kan magang cuma bentar doang dan mungkin nggak perlu ketemu sama banyak orang gitu. Jadi langsung via Meet, via Zoom gitu kan ketemuannya, terus langsung project dan ya that's it aja gitu. Nggak terlalu panjang, dengan cara yang efektif, terus magangnya selesai. Gitu sih, mungkin jadi banyak perusahaan yang tutup pun jadi ada kesempatan lain walaupun emang nggak terlalu banyak sih kesempatannya. Itu mungkin bintang semana ya. Aku mau lanjutin ya Kak. Itu kalau misalnya kesulitannya nggak beda tuh online sama offline buat dapetin magang, itu Kakak lebih milih yang mana? kalau misalkan lebih milih online atau offline, jujur aku lebih milih online sih, karena memang kalau online karena aku udah tanggungan juga di Malang gitu dalam organisasi maupun kepanitiaan, jadinya lebih bisa bagi waktu aja sih. Kalau misalkan offline mungkin harus pergi selama sebulan ataupun sampai 3 bulan kan, dan itu ya mungkin sangat menyita waktu buat aku pribadi gitu sih. Jadi mungkin emang emang jalan Tuhan sih supaya emang waktu aku masih menjabat online kayak gitu sih. Terus kakaknya udah sempro sama ujian komprehensif gitu Kak? Atau belum? Belum. Teman-temanku ada sih yang udah. Perbedaannya apa tuh Kak? Iya, mungkin memang kalau misalkan sempro terus ujian komprehensif sama sebelumnya ada ini ya, medpen juga. Karena aku ikutan medpen juga, dan itu kan diadain itu aku batch 2 kalau nggak salah, jadi pas liburan Juni-Juli kemarin. Kalau biasanya saat datang kita selain diskusi bisa langsung ini ya, latihan buat ngolah paper kita, judul skripsi, dan masih banyak lagi. Kalau sekarang kan susah ya, secara online terus daring. Jadi di lain sisi kita dapat keringanan buat nggak terlalu terburu-buru ngerjain itu semua. Cuman di sisi lainnya jadinya malah ngaret sih kalau aku. Jadinya malah ngaret karena emang nggak langsung dibimbing gitu. Terus kalau misalkan sempro sama kompre ya seperti yang dilihat sih sama mungkin ya, kayak tadi Jinan sama Angel cerita tentang ujian. Ya ujiannya online aja, terus bisa pakai celana pendek, bisa sambil ngobrol ataupun sambil nyontek, dan itu mungkin ada poin plusnya juga sih, dan banyak jadinya buat teman-teman yang pengen sempro ataupun kompre saat online. Itu sih setahu. Kedengarannya lebih enak kalau offline ya? Iya nggak Nas? Iya sih, tapi nakutin juga sih menurut aku. Oke Kak, semangat ya Kak buat Kak Alam. Oke, lanjut nih Kak. Tadi kan pertanyaannya tentang pembelajaran nih sama magang. Nah, sekarang tentang organisasi Kak. Gimana sih Kak perbedaan dengan organisasi, agenda, ataupun proker sebelum dan sudah pandemi ini? Mungkin dijawab Kak Kinan dulu kali ya. Oke, ini perihal organisasi ya, antara Iya, Kak. offline ataupun online. Oke, kalau untuk offline sih, aku
jujur lebih prefer offline karena secara ikatan emosional tuh pasti udah dapet gitu ya. Sama yang aku tadi udah sempat mention juga, kalau misalkan offline itu pastinya permasalahan-permasalahan internal ataupun permasalahan-permasalahan dari teman-teman kita tuh pasti udah tahu gitu kan kalau misalkan offline, karena udah jelas, obvious banget kan kalau misalkan offline bisa ketemu kamu lagi ada masalah apa dan segala macam. Jadi sharingnya akan lebih deep talknya akan lebih dapat dibanding secara online gitu. Tapi kalau misalkan dilihat daripada organisasi online gitu ya, kalau aku sih mungkin lebih berat sih, karena memang gak bisa kedetek mana orang-orang yang bener-bener kerjain sesuai job desk, mana yang kayak aku oke aja tapi gak bener dijalanin, karena kita gak bisa attract orangnya. Kayak kamu lagi ada masalah apa segala macam. Jadi even kita misalkan sebagai leader ya, misalkan sebagai ketua, even kita tanya ke member-member kita itu, mereka itu nggak berani untuk jujur kayak aku nggak masalah, ya udah denial aja gitu. Padahal kan memang itu yang seharusnya dihindari, karena hal kayak gitu yang susah sebenarnya di online, karena secara ikatan emosional itu masih kurang, dan juga cara interaksi dengan teman-teman yang lain itu kurang juga. Jadi aku kalau misalkan mengkomparasikan antara offline maupun online secara dari organisasi ataupun apapun gitu ya agenda, aku lebih prefer online. Karena tadi yang pertama emosional dapat, yang kedua cara permasalahan ataupun pemikiran solusinya itu bakal lebih dapat jawabannya kalau offline. Itu kalau dari aku ya. Bener banget Kak, ini online kayak belum dapet ikatan emosionalnya gitu ya Kak ya. Kalau Kak Angel gimana Kak? Oke, dari Kak Kinan tadi terkait organisasi ya. Mungkin dari aku insight terkait proker deh. Nah, kalau misalkan proker ini sebelum dan sesudah pandemi mungkin perbedaannya hanya di konsep ya. Contohnya kemarin aku sempat ikut di program kerja EL, Economics League. Nah, sebelum pandemi ini konsepnya adalah olahraga futsal, basket, badminton kayak gitu. Terus itu juga melibatkan supporter gitu kan untuk euforia yang seru-seruan. Buat sesudah pandemi ini, konsepnya berubah 180 derajat menjadi e-sport. Contohnya seperti PUBG, ML, dan dikolaborasikan sama bidang seni seperti virtual photoshoot dan desain poster. Itu dari Economics League ya, kayak gitu. Waduh, mantap banget nih. Kalau Kak Alam gimana Kak? Hampir sama Kinan sama Angel ya. Karena kalau misalkan itu sih, jadi kalau misalkan untuk organisasi, agenda ataupun program kerja, perbedaannya udah ketara ya. Kalau aku lihat sih paling berbeda itu ya cara delivery sih sama cara menangkap sesuatu hal. Karena kita nggak bisa lihat sesuatu di balik device tuh. Saat emang udah selesai, kita nggak bisa lihat kan muka orangnya seperti apa. Ataupun nggak ada obrolan-obrolan informal kayak gitu sih. Dan itu penting banget gitu Pak. Ya sih Kak, bener banget. Aku pribadi nih masih organisasi online nih Kak ya. Kalau menurut aku sih bener banget tadi kata Kak Kinan tentang kayak kurang ikatan emosionalnya gitu Kak. Jadi gak sabar banget nih Kak aku buat organisasi offline. Bener gak Tan? Bener tuh Nas, aku juga nggak sabar ketemu tadi sama teman-teman departemen aku. Jadi Kak, ada nggak sih Kak sebenarnya yang hal-hal menarik gitu dari organisasi yang offline maupun online gitu Kak? Kalau misalnya Kak Kinan gimana Kak? Ada yang menarik gitu antara offline sama online ini? Kalau dari aku sih hal-hal yang menarik ya, terutama kalau misalnya yang pastinya itu pasti ada fresh ideas maupun fresh insight yang pasti kayak ya mungkin karena kita udah beradaptasi juga ya sama berbulan-bulan di online, pastinya kan hal-hal inovasi itu datang. Kayak misalkan cara bonding simple deh kalau misalkan dalam hal agenda kerja maupun organisasi gitu kan, kayak bondingnya tiba-tiba kita main Among Us ataupun bondingnya kita kayak main truth or dare atau segala macam. Itu kan hal-hal yang secara kasat mata nggak kelihatan di offline kalau offline. Jadi kayak kalau mungkin offline secara bondingnya kan mungkin kita kayak ngobrol-ngobrol doang di basement ataupun di tempat kopi. Tapi kalau misalkan di online kayak gini, hal bonding itu yang menjadi sebuah perbedaan gitu loh. Jadi kayak kok bisa ya ternyata even online kayak gini masih ada bonding-bonding kecil-kecilan dengan cara kita main game ataupun dengan cara kita kayak ada, kalau aku ya di komunitas yang aku sekarang lagi pegang gitu Ardoga. Di Ardoga itu ada namanya take me out. Jadi take me out itu kayak misalkan kita pantun-pantun terus kayak
kita itu gombal-gombalin, even itu online. Jadi memang hal kayak gitu yang menarik untuk bisa dicoba mungkin ke komunitas atau organisasi lain gitu ya, buat ngebonding juga. Jadi mungkin hal kayak gitu yang sebenarnya nggak terpikirkan sih di kala online, karena memang itu mengharuskan kita untuk beradaptasi dan juga untuk berubah. Jadi kayak gitu sih paling dari aku sih, online ya, untuk online gitu. Jadi bisa ngelahirin inovasi-inovasi gitu ya, kayak Iya, benar kata mungkin dari Kak Alam. Oke, jadi kalau mau pribadi ya, online dan offline punya ketertarikannya sendiri sih. Kalau misalkan secara offline yang paling aku kangen ya, untuk proker contohnya aku kangen banget Marti, dimana bisa menyalurkan apa ya, getaran hati lah di situ. Itu sih mungkin yang paling beda, yang paling menarik ya, getaran hatinya itu. Dan kalau misalkan online, menariknya adalah kita bisa bikin inovasi bareng-bareng, kata si Kenan tadi kan. Jadi aku bisa paham sih ya, ada beda antara platform dan juga produk ataupun program. Akhirnya kita semua belajar kan bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukan bentuk, tapi tujuannya kemana dulu. Itu sih paling. Kalau dari Kak Angel, Kak, gimana Kak? Buat aku seluruh hal yang offline itu menarik ya. Itu nggak beda jauh lah sama perkataan Kak Kinan dan Kak Alam tadi. Buat online sendiri, yang benar-benar menarik itu karena sistemnya baru ya, itu ada istilah double device, bahkan triple device. Wah, itu kalau misalnya aku tahu ada teman aku yang ikut proker yang kayak gitu, itu aku salut banget sih sama teman-teman aku yang benar-benar setotalitas itu, bahkan sampai triple device kayak gitu. Bisa multitasking gitu ya. Iya benar, multitasking. Tapi jujur di kala online kayak gini bener-bener multitasking level dewa. Bayangin dong lagi di mall rapat tuh dari mana kayak misalkan nggak di mall, lagi di sini bener 3-4 device itu kan multitasking level dewa gitu kan. Gimana caranya bisa rapat dalam satu waktu gitu kan, dari 4 sampai 5 rapat gitu kan. Jadi ada apa? Plus minusnya gitu juga sih ya, kayak nggak kerasa udah banyak pertanyaan nih yang kakak-kakak jawab. Ada pertanyaan lagi, menurut kakak nanti kan pasti cepat atau lambat mahasiswa-mahasiswa baru ini kan kita bakal kuliah offline ya Kak setelah pandemi ini. Ada nggak sih Kak yang harus dipersiapin supaya kita nggak kaget gitu Kak? Kalau dari Kak Alam gimana? Untuk mahasiswa baru, percayalah bahwa selalu ada opportunity dalam sebuah thread. Maksudnya ya ini bukan sebuah hal yang bisa kita apa-apain kan. Ngapain kita berlama-lama menggerutu dengan kondisi gitu. Pilihannya ya lu mau join sebisa mungkin atau mau diem gitu aja, nyalahin ataupun menggerutu. Dan sejujurnya ini baru 1 semester ya. Aku pun beberapa tahun yang lalu saat daftar staf magang dalam sebuah organisasi aku tertolak. Tapi semester depannya aku coba lagi daftar sebagai staf tetap dan akhirnya diterima. Yang aku sadari setelah itu adalah ternyata selalu ada hikmah dari segala hal. Mungkin hikmah yang teman-teman dapat belum teman-teman pahami sekarang. Cuman kalau misalkan teman-teman paham dan percaya bahwa jalan Tuhan itu ada, insya Allah sih teman-teman udah siap dengan semester depan. Aku juga bakal cari positif ke setiap aku gagal deh. Kalau dari Kak Kinan gimana Kak? Kalau dari aku sih mungkin karena kalian udah running berapa semester ya? Kalian itu semester berapa sih? Masih semester 1 berarti ya? Iya, semester 1 Kak. Oh iya, mungkin kalau dari semester 1 kalian udah ikut ospek fakultas, ospek jurusan segala macam. Mungkin hal-hal yang mesti dipersiapkan sih yang pasti punya teman dulu ya kalian ya. Pasti kalau misalnya dari sekarang coba kalian track dulu nih kira-kira circle kalian siapa. Jadi biar nanti kalau kalian masuk misalnya offline, kalian tahu teman-teman siapa aja yang bisa kalian langsung kita main nih, ntar pas di Malang kita main kemana. Jadi udah ada inner circle kalian sendiri. Jadi kayak kalian nggak perlu cari teman lagi. Beda hal kalau misalkan case aku mungkin dari Bang Alam ataupun dari Angel itu kan bener-bener mengharuskan kita untuk beradaptasi pasti kalau offline, punya teman pas di sana kan. Sementara kalau kalian kan mungkin dari online sekarang kayak gini kan bisa nih nyari teman, jadi pas nanti offline kalian udah punya teman gitu ya, dari punya teman. Dan itu mungkin yang harus kalian punya dulu. Yang pertama punya teman, yang kedua cari kosan yang pastinya. Jadi kalian bisa mungkin nih karena orang-orang pasti banyak yang keluar gitu ya di kosan, kalian masuk nih bagus. Jadi punya kesempatan untuk nyari kosan gitu ya nanti pas di kala offline. Terus juga paling sih
ya kalau misalkan hal-hal yang bersiapin ya, paling dari segi mental juga sih. Jadi kalian coba untuk melatih diri kalian. Kalau memang sebenarnya offline itu menarik gitu, jangan bilang kayak, duh kalau misalkan online seru nih. Sebenarnya kalau dikata apa sih, seruan offline jauh ya, karena kita bisa tahu orang teman-teman kita kayak gimana, makin deket, makin akrab, itu cuma didapetin secara emosional itu lewat offline. Jadi paling ada dari aku gitu sih. Yang pertama punya teman dulu, yang kedua nyiapin kosan yang pastinya ya teman-teman, untuk maba terutama. Yang ketiga adalah nyiapin mental. Tuh. Jadi aku nggak salah gitu ya, kayak ngikutin organisasi biar memperluas lingkaran pertemanan gitu. Salah kalau kamu nggak ikut organisasi, ntar malah pas kamu offline nggak punya temen, kagok. Punya temen dulu dari sekarang makanya, bener. Sabi. Nah, kalau kayak Angel gimana Kak? Dari aku berdasarkan pengalaman mahasiswa baru kemarin ya, itu yang pertama mungkin manajemen waktu ya. Itu kita harus punya manajemen waktu yang baik. Kita harus berhenti kayak buat males-malesan gitulah, scroll Instagram, TikTok berjam-jam kayak gitu. Karena hari ini kita males-malesan, yang ada bakal nambah pekerjaan baru dan masalah yang baru lagi di masa mendatang kayak gitu. Terus mungkin belajar ya untuk benar-benar mandiri dan disiplin gitu. Karena nggak akan ada yang benar-benar bisa menolong masalah kita selain diri kita sendiri, karena kan teman-teman kita juga sama tuh, sama-sama kuliah dan juga punya problemnya tersendiri kayak gitu. Oke Kak, aku juga kalau masalah manajemen masih perlu diperbaikin lagi gitu sih ya. Benar. Kalau kamu gimana Nas? Bener banget, aku juga perlu nih. Oke Kak, sekarang nih tentang pesan yang ingin disampaikan ke mahasiswa IE lainnya. Kalau dari Kak Angel gimana? Oke, dari aku harapannya mahasiswa IE jangan takut ya untuk mencoba hal-hal yang baru. Kondisi saat ini tuh kita sedang menyesuaikan dengan keadaan ya memang. Jadi ketika kita penasaran terhadap suatu hal, kita gali dan konsepin ke depannya mau apa kita. Misalkan banyak itu program-program leadership, magang, lalu kompetisi-kompetisi online, ikutin aja nggak apa-apa. Coba daftar dan nggak perlu takut kayak gitu. Dan dari pengalaman aku, mungkin pertimbangan dari orang lain itu penting ya. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat baik dari hal tersebut, kayak why not gitu loh. Jangan sampai pertimbangan dari orang lain justru menghambat self-improvement. Gitu dari aku. Waduh, mantep banget nih Kak Angel jawabannya. Kalau Kak Kinan gimana Kak? Oke, kalau dari aku sih, aku percaya ya sama kata-katanya CEO-nya Starbucks, Howard Schultz. Dia bilang, innovate or die. Itu aku percaya banget. Jadi di tengah situasi kayak gini, yuk sama-sama jangan kecewa ataupun jangan mengurung diri, tapi belajar untuk beradaptasi. Nah, disinilah kita untuk momentum kita sebenarnya untuk berbenah diri, bener nggak? Jadi kita momentum kita nih untuk kita lagi sendiri kapan lagi coba 6 bulan 7 bulan sendiri kalau kita nggak bisa improve sendiri, bener nggak? Jadi kayak di offline kita mungkin hahi nongkrong, ngebat dan segala macam, merokok gitu ya. Kapan lagi kita di rumah sendiri depan laptop, browsing di mana-mana, bisa baca buku, bisa nonton hal-hal yang bermanfaat, kapan lagi gitu. Jadi memang jangan menyalahkan situasi, tapi yuk sama-sama kita berbenah diri dan evaluasi diri. Nah, habis itu mungkin juga di tengah kondisi kayak gini kita bisa menghindari nih teman-teman yang sekiranya toxic friends ataupun hal-hal yang sekiranya kita bisa hindari itu gampang banget kalau online ya. Soalnya gampang untuk kita terdistraksi. Kalau misalkan offline itu kan banyak tuh hal-hal faktor-faktor eksternal yang mengganggu kita. Nah, maka dari itu penting nih untuk kita momentum untuk kita berbenah diri dan evaluasi diri karena kita lagi sendiri di rumah. Oke, gitu sih kalau dari aku. Waduh, mantep Kak. Yang penting menghindari toxic friends ya Kak ya, pasti. Betul. Mantap. Kalau Kak Alan gimana Kak? Iya, aku jadi inget sih salah satu motivasiku kenapa ekonomi itu penting buat aku pribadi. Dan ini jujur sih baru ditumbuhkan mungkin beberapa semester setelah aku masuk. Yang aku tahu Indonesia tuh nggak baik-baik aja, dan ekonomi Indonesia tuh sedang nggak baik-baik aja, walaupun dari sebelum pandemi. Pertanyaan simpelnya adalah kita mau kasih value apa nih buat Indonesia? Kita sebagai warga ekonomi, oke lah di kelas kita nggak terlalu paham, tuh wajar. Semua orang pasti kayak gitu kan, kecuali yang pinter-pinter banget. Tapi aku percaya sih kebalikan sebuah kata kebahagiaan tuh
bukan kesedihan ataupun yang lain sih, cuman kehilangan harapan. Dan aku harap teman-teman gak kehilangan harapan untuk apapun goals teman-teman. Itu aja. Nah, itu tadi teman-teman, jawaban-jawaban dari kakak-kakaknya serta pesan-pesan buat mahasiswa ilmu ekonomi nih. Nah, sekarang kita udah di penghujung acara nih Kak. Jadi sekali lagi aku mau bilang makasih banget nih kepada Kak Alam, Kak Angel, dan juga Kak Kinan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani kita sama teman-teman semua yang mendengarkan podcast kali ini. Bener nggak, Tan? Iya dong, makasih ya Kak ya. Setelah aku dengar jawaban-jawaban kakak tuh, aku juga jadi lebih terbuka gitu pikirannya. Kayak nggak terlalu ngedown banget setiap aku kelas online gitu Kak, soalnya emang perlu banget kita adaptasi sama emang ada positifnya juga gitu Kak. Terus untuk offline-nya gitu aku juga tadi juga seperti aku bilang tadi, makin semangat tapi makin takut juga, tapi lebih ke semangatnya. Nah, jadi nggak terasa kita udah di penghujung acara nih kakak-kakak dan teman-teman. Jadi makasih ya kalian semua yang udah dengerin podcast kita. Semoga yang dengerin podcast ini udah bisa terpuaskan gitu rasa keingintahuannya. Siap Kak Bintang. Nah, sebelum kita tutup podcast nih Kak, bisa kali Kak ya kita jargon ilmu ekonomi dulu nih Kak. Boleh nggak Kak? Boleh. Nah, Masih inget dong Kak? kangen banget. Aku mulai ya Kak. 1 jiwa IE. Osi. 1 jiwa IE. Osi. Proud to be. IE. Mantap. Nah, Mantap Nas. Iyo. oke, jadi karena udah di penghujung acara nih, aku Anas dan juga temanku Bintang pamit undur diri dulu ya teman-teman, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.